satu kampus kelas 1F ada geng yang bernama Geng Peri. Mereka terdiri dari Laras, Karin, dan Clara. Dan geng yang kedua itu ada geng Ubur-Ubur. Mereka terdiri dari Indah, Zara, dan Devi. Kedua geng ini mempunyai perbedaan yang amat mencolok soal gadget. Penggunaannya pun berbeda hingga suatu hari yang perlu mendapatkan dampak negatif dari penggunaan gadget mereka, apa yang terjadi? Geng Peri sudah berkumpul di kelas sebelum pelajaran pagi itu dimulai. Oke guys, aplikasi foto yang paling menarik dan rapi apa sih? Lo tinggal cari aja di Play Store banyak. Tahu nih sekarang kayak gitu doang hari-hari. Sekarang tuh musimnya Instagram loh. Jangan bilang lo nggak punya. Udah dong, follow punya gue nih. Setelah beberapa detik kemudian, Gila, followers lo banyak banget ya, sama cowok cakep semua lagi, lo keren kan? Ya iyalah, banyak cowok orang yang di ponsel aja. Terbuka semua. Gue ikutan kayak triknya Semara dia banyak yang follow lo gitu. Ikut-ikutan nih ya. Lo berani pakai ekstrim itu. Ya, yang penting kan gue nggak kelihatan jelas gitu. Kalau bukan gue kelihatan jelas, pose yang terbuka itu gue produksi gitu. sementara itu geng Ubur-Ubur tak kalah serunya di kelas. Mereka bertiga berlomba-lomba membaca di internet tentang materi yang akan dibahas hari ini. Kamu udah baca apa aja? Udah masuk di buku pembahasannya bagaimana ya? Iya, ini super duper banyak banget. Tidaknya kita mengerti lah ya. Terus Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Jadi apa globalisasi itu? suatu proses yang menyeluruh atau mendunia di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Jadi apa dampak positif dari globalisasi? Pembangunan semakin banyak, semakin cepat dan mudahnya komunikasi, kemudahan dalam transportasi dan masih banyak yang lain. Tak lama kemudian bel tanda masuk berbunyi diikuti suara sepatu Pak Guru menuju kelas. Di saat pelajaran berlangsung, masing-masing anggota geng Peri secara bersembunyi-bunyi asik memainkan gadget sehingga tidak konsentrasi terhadap pelajaran. Sementara geng Ubur-Ubur sangat memperhatikan guru. Sesekali mereka menangguk karena mereka mulai menangkap materi yang sedang dijelaskan. Sarah, ini kalian dengar penjelasan saya atau tidak? Si bapak nama kamu itu bukan Diki, tapi nama lain pakai tanya Anin. Kalau begitu, jawab pertanyaan dari Bapak. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Mereka bertiga terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tidak bisa jawab. Saya tahu dari sendiri. Makanya perhatikan kalau Bapak sedang menjelaskan. Iya. 2 jam pelajaran berlangsung, akhirnya Pak Guru keluar kelas juga. Geng Ubur-Ubur berkumpul di bangku Zara. Mereka membahas pelajaran yang tadi, sementara geng Peri asik dengan gadget masing-masing. Ya guys, lihat itu. Kok dia berbicara mereka sih? Jangan apa nih Mas? Udahlah kalian itu apaan sih? Malah membuat sini deh gitu. Rencana apa Karin? Sudah itu kan gimana kalau kita jadi bekerja? Ide bagus banget. Gimana caranya? Sendiri. Mereka berbisik-bisik sementara geng Ubur-Ubur tidak menghiraukan mereka bertiga. Kebetulan mereka belajarnya hanya sampai pukul 10 dikarenakan ada rapat. Dan sekarang kan kita perlu lebih awal kita latihan seni budaya yuk. Ya udah ayo, aku juga bakalan bete nih kalau di sini. Gimana kalau kita latihannya di rumah pengacara? Udah ayo. Zara dan Indah langsung pergi ke rumah Zara, sementara di kelas hanya tinggal Devi dan geng Peri. Dan berikutnya kalau kita belum bilang gimana kalau Ya bagus jelas. Karin langsung menghampiri Devi. Devi selama ini takut sama Karin, makanya saat dia didekati sangat gugup.
Mereka berempat ternyata pergi ke mall untuk nge-makeover Devi. Nah, lo harus cari lagi seperti ya, tapi lo harus bersenyum ya, untuk cewek-cewek cantik kamu sekarang, oke? Oke, kalau saja lo nanti ya. Tapi apaan sih lo, you ayah, lo harus cari juga yang trending kamu sekarang ya, oke? Oke, kalau gitu gue harus ada lagi sekarang dulu, oke? Selang beberapa menit kemudian, Ini gue udah dapet nih baju yang cocok buat si Jun. Gue juga udah nemu ini. Kalau Devi, lo harus ngedain baju yang dipegang Clara, oke? Udah lah, itu urusan saya, biar saya yang ngatur. tanpa menjawab lagi, Devi langsung ke kamar pas dan 5 menit kemudian. Masih sama aja, tapi dengan bentar, gue mau foto ini dulu deh, mau masukin ke Facebook. Kalau jangan sekarang masukin Facebook. Kalian itu mending kita bawa si Devi ke salon aja ya. Let's go. Kemudian mereka berempat pergi ke salon. Selang beberapa jam kemudian, If you're not ready to go home, can I get a hell no? OMG, itu si Cupu. Iya ya, itu si Cupu. Ternyata dia lumayan juga ya di makeovers, kayak artis-artis gitu, kayak artis idola gue, Raisa. Bener-bener ya, gue juga nggak nyangka dia cantik banget. Ya udah yuk, mending kita rencana selanjutnya yuk. Oke, yuk. tiba-tiba saat mereka berjalan menuju parkiran, mereka bertemu dengan Zara dan Indah. Kalian di sini juga ya. Iya, secara kan kita tuh anak-anak kos gitu, tiap hari mainnya ke mall, ke kafe gitu. Ini Devi ya? Devi kok kamu kayak gini sih? Semua kan dekat Karin dan teman-temannya. Devi, kok kamu gitu sih pasti? Pasti apa? Sambil memegang tangan Indah. Udah mulai berani ya kalian sama kita ini. Karin, Clara, Ara, kita pulang aja yuk. Geng Peri pergi meninggalkan Zahra dan Indah. Devi pun tidak menyapa gengnya sama sekali. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, heran aja sama dia tadi. Aku juga bingung. Sudahlah, kita tanyakan aja ke kampus. Kampus besok libur panjang. Sejak saat itu Devi menjadi berubah, mulai dari penampilan, kelakuan, sampai bahasanya pun berubah 180% karena dia bergaul dengan geng Peri. Hingga pada suatu hari Devi diajak keluar malam oleh geng Peri dan diajak ke klub malam. Karin dan Devi tertawa melihat Laras mengejar Clara. Devi merasa tidak nyaman melihat banyak lelaki yang sedang joget dengan memakai pakaian yang kurang sopan. Karin menarik tangan Devi dan mengajak dia joget sementara Clara dan Laras menghilang telepon. Halo, lo di mana sih, Ra? Kok nggak kelihatan? Aduh, sorry Rin, gue pulang duluan ya, soalnya gue mau ngedate nih sama gebetan baru gue. Dia juga ikut pulang Rin, soalnya diomelin sama bokapnya katanya tadi. Langsung pulang nggak asik. Dia udah pulang. Iya nih, katanya mereka udah lupa. Kita pulang aja yuk, udah malam. Baru juga jam 10. Ya udah yang yuk kita pulang sekarang. Jalan-jalan terus mama. Di jalan, Karin terus saja memandang Devi, lalu kemudian dia buka gadget dan entah apa yang dia lihat dan ternyata ketahuan Devi.
Ya ampun, Lid, kamu ngapain sih? Udahlah, lo pasti juga suka kan? Pada hari Senin tanggal 21 Maret, kampus pun masuk kembali. Pemandangan yang tidak biasa didapat dari Karin yang kelihatan murung. Hei Karin, lo kenapa? Beda liat kok lo murung terus? Iya nih, nggak kayak biasanya. Karin, kamu kan tadi tuh di luar. Lo nggak lihat kan gimana? Ya udah kita main sampai amat aja Pak. Udah nggak apa-apa, kalau main masih di dulu ya. Si Karin menurut lo kenapa? Entahlah semenjak dia deket si Riko, dia nggak jelas gitu. Jam menunjukkan pukul 7, semua mahasiswa harus berkumpul di lapangan untuk melakukan razia handphone. Siswa-siswi setelah razia berlangsung diberi kawalan panik karena gadget mereka tidak ada. Siap, kalau harinya razia handphone santai aja kali ya. Handphone kita kan sudah dipasang semua. Enggak, ini lebih gawat lagi. Tiba-tiba saja Kenapa sih? Karin Kalau ada masalah cerita sama kita. Kalau misalnya jaga ini deh. Devi nyamperi Karin dan mencoba menenangkan dia. Karin, Clara, dan Laras dipanggil ke ruangan BP. Karin, aku nggak tahu di kantor PP. Mungkin itu salah apa? Gue juga nggak tahu. Mereka bertiga pergi ke ruangan BP. Assalamualaikum. Kalian tahu kenapa saya memanggil kalian? Yang peri menggelengkan kepala. Pertama kali, apa yang kamu perbuat? Tadi saya menemukan sesuatu di tas kamu. Ini sangat memalukan. Saya bisa kasih kalian ini lagi. Saya akan melakukan sesuatu. Tunggu, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya saja pada temanmu. Dan kalau kalian jawab pertanyaan saya, siapa yang telah memiliki kamu? Clara dan Laras terkejut. Mereka seakan tersambar petir di tiang bolong karena menangis semakin keras. Apa semua ini benar Karin? Bahkan kami berdua pun tidak tahu. Dan jika itu menyeret kami ke masalah ini, kami tidak tahu apa. Tidak, ibu memanggil kalian ya karena kalian salah. Pada gadget kalian terdapat banyak sekali gambar-gambar porno dan video-video yang menjijikan. Ini tidak boleh terjadi pada siswa-siswi di kampus ini. Sudahlah kalian jawab pertanyaan saya. Saya diambil oleh Injus, kamu bercanda kan? Tidak mungkin. Riko adalah siswa yang berprestasi di kuliah ini. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Kalau ibu nggak percaya, ibu boleh tanya pada Riko. Cepat, tangan Riko salah. Baik, Bu. 2 menit kemudian Riko datang. Ibu ingin kamu jujur, apa benar kamu telah menghamili Karin? Kamu melakukan hal yang sangat memalukan itu. Ibu kecewa sama kamu. Saya siap menerima hukuman apapun untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Kalian dengan terpaksa akan saya keluarkan dari kampus ini karena kalian telah mencari nama baik kampus ini. Ibu serius mau mengeluarkan saya? Terus bagaimana dengan saya dan Laras, Bu? Saya kan nggak ada salah apa-apa. Kalian juga sama, akan saya keluarkan dari kampus ini karena kalian bisa mempengaruhi teman-teman kalian. Isi gadget kalian tidak mencerminkan sebagai anak kampus. Kalian tidak punya moral yang baik. Ya Ibu, minta maaf karena sudah merusak nama baik kampus ini. Kalian menyesal, Bu. Kemudian mereka pun pergi. Bangku tanah menjadi tujuan Jupri sementara Riko kembali. Kemudian saat di kelas Linda dan Sarah bertanya-tanya kepada Riko. Riko, kamu kenapa? Ada apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisa diusahakan. Kenapa? Apa kalau udah gak ada kita sahabat lagi? Kalian masih mau bersahabat setelah gue
berbuat sama kalian berdua. Ya iyalah Riko, aku sama Zara tuh gak pernah ada rasa benci ataupun kesel sama kamu. Gini. Udah ya, gue mau pergi dulu. Sementara di bangku taman, geng peri masih menangis menyesali perbuatannya selama ini. Gara-gara gadget, kita jadi suram kayak gini. Enggak ya, ini semua tuh gara-gara kita sendiri. Coba kalau kita nggak menggunakan gadget kita untuk hal-hal yang positif, mungkin kita nggak bakalan kayak gini. Lo bener lah, seandainya kita terobsesi sama followers di IG, likes, YouTube, atau apalah itu, kita nggak mungkin sampai di DO dari dia. Ya kalian benar. Jadi sekarang kita blokir semua akun sosmed kita. Ya gue setuju ya, apalagi kalau spot apa kita bakalan dibully bisa-bisa. Mau gue dibully kek, mau gue diajakin kek, mau diapain juga gue nggak peduli. Yang terpenting sekarang gue bisa nyelesain masalah gue sama Riko. Lo tenang aja Karin, kami di sini tetap support lo. Tenang aja. Dan ternyata geng peri selesai berpelukan tanpa 2 orang wanita dan 1 orang laki-laki tepat di depan mereka. Lupakan tanggung jawab ini. Ya ampun Laras, kalau aku gak boleh seperti itu. Ayo bangun. Ya Rasa, bagian kalian juga sudah maafin kalian kok. Kalau aku kalian maafin nggak? Tentunya. 1 bulan telah berlalu. Selama 1 bulan itulah geng peri tidak pernah kumpul-kumpul seperti biasa. Bertemu pun tidak pernah. Suatu hari Riko mengajak Karin bertemu di sebuah kafe pagi itu. Kira-kira jam 9.30 suara handphone Karin berbunyi. Halo? Halo my princess, good morning. Woi Tim. Morning, tumben telepon sepagi ini. Ngajak kamu ketemu jam 10 di kafe biasa. Gimana? Ketemu buat apa? Buat membahas tentang pernikahan kita. Apa? Nikah? Enggak, gue belum siap, Rik. Ya, kita ketemu dulu. Nanti aku tunggu ya. Udah ya. Dengan buru-buru Karin bersiap, kemudian dia pergi ke kafe dan Riko sudah ada di sana. Maaf ya, telat. Enggak loh. Jadi gimana? Kemarin aku sama orang tua aku mendatangi sekolah. Aku tanya gimana baiknya tengah hubungan. Dan ternyata memang hukum agama Islam tidak boleh menikahi wanita yang sedang. Terus maksud kamu nggak bakalan nikahin aku gitu? Bukan begitu, jadinya aku menikah dulu kami kembali membuat bayi itu lahir. Gimana kamu setuju kan? Tapi kan kita belum boleh tinggal serumah. Kalau kamu mau, kau bisa ikut sama aku di sana, dia di sana. Iya Riko, aku mau. Gak usah khawatir, kamu tinggal di rumah aku dan aku tinggal di tempat kos. Iya Riko, aku mau kok. Kamu siap-siap ya, kita berangkat 2 minggu lagi. Iya Riko. Akhirnya Riko dan Karin pergi keluar kota 2 minggu ke depan dan mereka akan menikah setelah Riko menyelesaikan perkuliahannya, sedangkan Laras pergi ke Amerika untuk melanjutkan hidupnya dan Clara pergi ke Turki untuk melanjutkan perkuliahannya. Mereka merubah hidupnya menjadi lebih baik dan kini mereka hidup dan tinggal dengan bahagia dengan pilihan